Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, aku Fikri, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, dan tentunya kita akan panggil sumber informasi yang paling valid ya teman-teman. Kita akan bertanya langsung ke koordinator program studi tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas seputar S1 Desain Komunikasi Visual teman-teman, dan kita sudah kedatangan koor prodinya langsung. Kita sudah bersama Bapak Marsudi, SPD MPD. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Fikri. Oke, bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, sehat. Alhamdulillah Pak, saya juga sangat excited sekali untuk bertemu Koor Prodi S1 DKV langsung nih teman-teman. Oke, jadi hari ini Bapak kita akan membahas seputar Prodi S1 DKV dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk calon maba gitu ya Pak, yang ingin masuk ke DKV. Oke, langsung saja pertanyaan pertama Bapak yang sering ditanyakan gitu ya. Lulusan dari S1 Desain Komunikasi Visual ini nanti bisa kerja di bidang apa aja sih Bapak? Ya, makasih Mas Fikri. Jadi lulusan S1 Desain Komunikasi Visual ini atau DKV ini yang pasti yang paling utama sesuai prodinya nanti akan bekerja sebagai desainer komunikasi visual atau desainer grafis ya. Kemudian yang lain nanti juga bisa jadi content creator, bisa jadi UI UX designer, kemudian bisa sebagai instruktur desain dan lain-lain ya. Jadi banyak banget. Oke, banyak banget ya teman. Jadi lulusan dari DKV ini nggak melulu cuman jadi desain grafis gitu aja enggak ya? Enggak ya, banyak banget. Banyak banget prospek kerjanya teman-teman. Oke, kemudian saya ingin bertanya mengenai daya tarik nih atau keunggulan dari S1 DKV UNESA nih Bapak. Tentu DKV UNESA secara umum itu sebenarnya sama dengan program DKV yang lain ya, program studi DKV yang lain, tapi khusus UNESA ini memang punya keunggulan. Pertama, kami di kampus yang notabene kami dikelilingi oleh prodi-prodi lain yang dari pendidikan, sehingga kami bisa berkolaborasi juga untuk mengembangkan media-media berbasis pendidikan. Lalu yang kedua, tentu kampusnya sangat strategis ya, karena di kampus 2 UNESA Lidah Wetan, kemudian fasilitasnya cukup bagus, ya, desain-desainnya juga andal, dan ya keunggulannya itu. Tapi yang paling utama Mas, bahwa nanti kuliah di DKV itu bisa lulus cepat gitu ya. Oke. Ya. Jadi bisa lulus berapa lama nih Bapak durasinya? Paling cepat? Di DKV paling cepat tentu 7 semester ya. 7 semester. Kalau dari idealnya 8 semester, itu nanti kalau kuliah di DKV kurikulumnya kami desain untuk bisa lulus 7 semester. Oke, jadi itu ya teman-teman, untuk keunggulannya banyak sekali. Yang pertama kayak dosennya sudah paling terbaik gitu Bapak, kemudian fasilitasnya juga sangat mendukung. Kemudian yang pasti buat teman-teman yang mau lulus cepat 3,5 semester itu bisa banget teman-teman di jurusan DKV UNESA ini. Oke. Ya. Kemudian mungkin ini Bapak, mungkin teman-teman penasaran nih, nanti di S1 DKV itu belajar apa aja sih Bapak, materi-materinya nanti kita belajar apa aja? Oke. Tentu yang pertama nanti akan belajar mengenai desain-desain dasar yang berkaitan dengan keilmuan DKV. Kemudian nanti berikutnya juga berkaitan dengan teknologi yang mendukung keilmuan desain komunikasi visual. Kemudian nanti juga anak-anak DKV juga diajar tentang bagaimana strategi komunikasi. Kemudian nanti juga belajar tentang riset, karena DKV itu kan sarjana, sehingga apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu harus by riset. Jadi harus benar-benar berdasarkan masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana pemecahannya. Jadi saya pikir dan juga ada pembelajaran yang berkaitan dengan entrepreneur itu. Oke, jadi yang dipelajari di DKV ini cukup banyak ya teman-teman, nggak cuma ngedesain aja ya Bapak. Jadi ada belajar komunikasi juga, ada untuk penelitian juga, dan juga ada entrepreneur juga gitu Bapak. Entrepreneur ya, betul. Oke, kemudian saya ingin bertanya mengenai, tadi kita bahas fasilitas nih Bapak. Ini fasilitas yang bisa menunjang perkuliahan di DKV ini apa aja sih Bapak? Ya, yang pertama DKV ini kan berada di kampus 2 UNESA Lidah Wetan ya. Mungkin Mas
Mas Fikri juga tahu ya, di lingkungan yang sangat asri, lokasinya sangat strategis ya. Luas kampusnya, kemudian dari fasilitas gedungnya sendiri kami kebetulan menempati gedung baru yaitu gedung T14 teman-teman. Nanti kalau yang mau masuk di DKV cari ke UNESA, cari gedung T14. Nah itu kebetulan gedung kami jadi satu dengan fakultas. Kemudian gedung baru, kemudian di situ juga ada layanan security 24 jam dan fasilitas-fasilitas untuk penunjang pembelajaran itu sangat lengkap. Kami punya studio videografi, video fotografi, kemudian ada ada studio cetak, ada studio fotografi, kemudian ada studio komputer ya, dan fasilitas-fasilitas lain yang sangat banyak ya. Oke, jadi untuk fasilitas teman-teman nggak perlu ragu ya, fasilitas di DKV UNESA ini sudah sangat mumpuni sekali. Ada gedung yang baru gitu Pak, kemudian ada studio juga ya, lengkap lah teman-teman semuanya, nggak perlu khawatir fasilitasnya gitu Bapak. Oke, mungkin terakhir nih Bapak, mungkin closing statement untuk teman-teman yang tertarik atau mungkin masih bingung nih, aku pengen masuk DKV tapi aku masih bingung. Mungkin Bapak ada closing statement untuk teman-teman yang masih bingung ini? Oke, untuk adik-adik, teman-teman yang mau masuk di DKV tentu silahkan diikuti informasi-informasi yang ada di websitenya UNESA, tentunya di Instagramnya UNESA, dan jangan lupa follow IG-nya DKV UNESA @desainunesa, dan juga bisa dibuka websitenya S1 Desain Komunikasi Visual UNESA. Dan teman-teman juga jangan ragu-ragu untuk mencari informasi langsung ke Prodi Desain Komunikasi Visual UNESA, akan mendapatkan informasi yang utuh. Dan untuk tahun ini masih ada jalur pendaftaran mandiri ya Mas Fikri ya, yang masih bisa dikejar oleh teman-teman yang mungkin kemarin belum beruntung di seleksi awal, di seleksi SNBT maupun SNBP. Nah, silahkan saya tunggu dengan senang hati. Silahkan teman-teman untuk bergabung di S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Sekali lagi teman-teman yang masih ragu, yang masih bimbang, tidak perlu ragu, bisa langsung saja teman-teman bisa cek di website, di Instagramnya juga di @desainunesa untuk info selanjutnya. Buat teman-teman yang mau langsung join saja di S1 Desain Komunikasi Visual UNESA. Oke. Oke Bapak, tak terasa nih sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Marsudi untuk waktu dan penjelasannya yang sangat informatif. Jadi semoga podcast hari ini dapat menambah wawasan dan menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai S1 Desain Komunikasi Visual. Oke, akhir kata saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.